Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan pembahasan Tryout Mini Tes CPNS 2021. Ini soal yang pertama, ini berkaitan dengan gambar ya. Jadi dari sini dari gambar pertama menjadi gambar kedua, yaitu dengan cara mengubah warna dari warna hitam menjadi warna putih, dari putih menjadi hitam. Jadi kalau soal gambar ketiga ini menuju gambar keempat, dari warna putih-putih menjadi warna hitam-hitam. Ya, dari sini yang paling tepat adalah jawaban yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Ya, nomor 2 ini ada 3 gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kita diminta untuk menentukan gambar keempat. Dari gambar pertama ke gambar kedua, ini bentuknya yaitu melalui pencerminan secara vertikal. Berarti dari gambar ketiga ke gambar keempat ini juga melalui pencerminan juga secara vertikal. Ya, dari sini kita akan menggambar ya, dari gambar pencerminannya ini. Yang pertama kita gambar seperti ini. Nah, berarti dari sini jelas pilihan A bukan, yang do juga bukan. Ya. Sekarang kita gambar segitiganya, dia saling membelakangi. Nah, dari sini jelas yang C bukan jawabannya. Kita buat lagi, di sini ada suatu persegi, terus kemudian lingkarannya berada di sini. Dari sini ini tidak kurang mepet ya, jadi ini bukan jawabannya, sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah soal nomor 3 ya. Sebuah pesawat terbang melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km ya, karena cuaca buruk maka kecepatan rata-ratanya berkurang menjadi 200 km per jam. Jadi berkurang menjadi ini, dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit ya. Lama penerbangan bila kondisi cuaca normal adalah titik. Jadi kita tinjau dulu cuaca tidak normal. Ya, kalau cuaca tidak normal, ini kita tinjau cuaca tidak normal. Nah, tidak normal ya. Dia waktu tempuhnya ya, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Jaraknya jelas yaitu 600 km, sedangkan kecepatannya pesawat tersebut menjadi 200 km per kilometer per jam ya, sehingga didapatkan 3 jam. Jadi kondisi tidak normal ya, ini waktu yang ditempuh yaitu 3 jam ya. Dan waktunya bertambah 30 menit, berarti waktu normalnya ya, ini waktu normal berarti sama dengan 3 jam dikurangi 30 menit ya, jadi jawabannya adalah 2,5 jam. Jadi jawabannya adalah yang do. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Ini ada suatu barisan, terus kemudian kita diminta untuk menentukan barisan selanjutnya ya. Kalau kita amati, karena ini barisannya agak panjang, berarti loncat biasanya. Jadi ini kalau kita kali 2, ini kita kali dengan 2, terus kemudian kita kali dengan 3, terus kemudian kita kali dengan 4. Ini dikali dengan 2, dikali dengan 3, dikali dengan 4. Selanjutnya ini ditambah 2, ini ditambah 3, berarti selanjutnya ditambah dengan 4. 10 ditambah 4 yaitu 14. Ini kita kali dengan 5, 72 dikali 5 berarti 360. Jadi jawabannya adalah 14,360. Jadi jawabannya adalah yang do. Selanjutnya soal nomor 5 ya. Keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang adalah 84 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali ayam jago ya. Berapakah jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Berarti di sini nanti jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Kita misalkan ayam betinanya ini, ayam betinanya ini jumlahnya adalah X ekor,
sedangkan ayam jantannya ini misalkan Y ekor. Ya, berarti karena jumlahnya 84, berarti X ya, jumlah ayam betina ditambah ayam jantannya sama dengan 84 ekor. Oke, selanjutnya jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Ya, ini ayat atau ayam jantan ya. Jadi ayam betinanya kita X-nya ini sama dengan 5 kali ayam jago. Y. Dari sini didapatkan X kita ganti 5Y, berarti 5Y ditambah dengan Y ini sama dengan 84. Jelas 6Y sama dengan 84. Berarti Y-nya sama dengan 84 dibagi dengan 6. Kita bagi 2, 42 dibagi 2, 3. Berarti 42 dibagi 3 sama dengan 14 ya, jadi 14 ini adalah ayam jagonya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah ayam jago milik Pak Bambang. Berarti jamaahnya adalah 14 ekor. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 6 ya, seorang pedagang menjual 3 barang dagangan masing-masing harganya adalah 3.000, 6.000 dan 9.000 ya. Adi membeli barang-barang tersebut dengan satu lembar uang ratusan ribu rupiah ya, uang kembalian Adi yang mungkin adalah titik. Jadi kalau ini adalah uang kembaliannya, berarti kita tentukan harganya ya. Kalau uang kembaliannya 46.000, berarti harga yang dibeli adalah 54.000 ya. Kalau yang dibeli 45.000, berarti harganya adalah 55.000 ya. Kalau harga yang dibeli adalah 44.000, berarti 56.000. Harganya 56.000. Berikutnya kalau harga pengembaliannya adalah 42.000, berarti harganya 58.000. Ya, berarti kalau 41.000 berarti harganya barang tersebut 59.000. Ya. Kalau kita amati barang-barang yang dibeli ini adalah kelipatan dari 3.000 ya. Berarti nanti barang yang dibeli ya seluruhnya totalnya pasti habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3.000. Ya, dari sini manakah yang habis dibagi dengan 3.000? Ya, ini jelas bukan, ini bukan. Ya, ini juga bukan, ini bukan. Jadi kalau yang dibeli yang habis dibagi 3.000 adalah 54.000 ya. Jadi pengembalian yang mungkin adalah yang A. Karena pilihan B ini dia bagi 3.000 tidak bersisa ya, jadi tidak habis. Yang habis adalah 54.000 ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya adalah soal nomor 7 ya. Pada sebuah acara bakti sosial, Ani mendapatkan tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Tiap keluarga mendapatkan 3/4 kg gula pasir. Banyaknya kepala keluarga yang menerima pembagian gula tersebut adalah titik, berarti tinggal dibagi aja. 30 dibagi dengan 3/4 ya, ini sama dengan 30 dikali 4/3, ini sama dengan 40 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8, Ayu berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada pukul 07.30, Aris berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila jarak antara kota A dan kota B adalah 190 km, maka Ayu dan Aris akan berpas-pasan atau bertemu pada pukul titik. Jadi soal ini kita gambar, ini posisi Ayu, terus kemudian ini adalah posisi Arisnya. Ya. Ayu berangkat terlebih dahulu, yaitu pada pukul 7.00 ya. Berarti pada pukul 07.30 ya, berarti Ayu sudah berada di posisi C. Ambil aja posisinya di sini, titik C ya. Ya, jadi dari pukul 7 sampai setengah 8 berarti dia bergerak setengah jam ya. Kalau dalam 1 jamnya itu 80 km, berarti setengah jamnya adalah 40 km
Ya, ini kita tinjau pada pukul setengah 8 atau 07.30. Jadi di sini 40 km. Ya. Sedangkan jarak kota A ke kota B adalah 190 km. Karena ini sudah terpotong 40, berarti dari C menuju B ini sejauh 190 dikurangi 40, yaitu 150 km. Ini pada pukul setengah 8. Pada pukul setengah 8, Ayu ini mendekati si Aris, ya, mendekati Aris dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan Aris mendekati Ayu dengan kecepatan 40 km per jam. Ya. Berarti artinya apa? Artinya ini Ayu sama Aris dalam 1 jamnya mereka mendekat 80 ditambah 40. Ya, berarti artinya dalam 1 jam ya, mereka akan saling mendekat sejauh 80 km ditambah 40 km. Jadi sama dengan 120 km. Ya, jadi dalam 1 jam mereka saling mendekat 120 km. Padahal jaraknya adalah 150 km. Ya, berarti di sini 150 km, maka akan dibutuhkan waktu berapa jam. Ya, karena ini termasuk perbandingan senilai, artinya kalau semakin lama maka jaraknya akan semakin jauh. Ya, berarti kita tuliskan 1 dibagi X sama dengan 120 dibagi 150. Ya, berarti X-nya sama dengan 150 dibagi 120, yaitu 1, kita sederhanakan aja, berarti sama dengan 15 dibagi 12. Ya, ini kita bagi 3, 5/4, yaitu sama dengan 1/4 jam. Ya, 1/4 jam ini setara dengan 1 jam ya ditambah 15 menit. Ya, berarti dari sini didapatkan waktu mereka berpapasan yaitu setengah 8 ditambah 1 jam 15 menit. Ya, dari sini didapatkan ya sama dengan setengah 8 ditambah 1 jam 15 menit berarti pukul 08.45. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9 ya. Untuk mengisi 2/5 bak mandi diperlukan waktu 15 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 2 bak mandi? Berarti 2/5 ini membutuhkan waktu 15 menit. Ya. Berapakah untuk waktu yang diberikan, yang dibutuhkan untuk mengisi 2 bak mandi? Ya, kita misalkan X. Semakin lama mengisinya, maka bak mandinya juga semakin terisi penuh. Berarti ini perbandingan senilai. Kita tuliskan 2/5 ya dibagi 2 ini sama dengan 15 dibagi dengan X. Kita kalikan silang. Ini kita kalikan silang berarti 2/5 X sama dengan 15 dikali 2 yaitu 30 ya. Berarti X-nya sama dengan 30 dikali dengan 5 dibagi dengan 2 itu sama dengan 75 menit ya. 75 menit ini setara dengan 1 jam ditambah 15 menit ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 10 ya, nilai dari 14 dikurangi 12 dikali 2 dikurangi negatif 6 adalah titik. Jadi kalau ada soal seperti ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi kita tuliskan 14 dikalikan nanti 24 dikurangi min 6 ya, jadi sama dengan 14 dikurangi 24 min jadi plus 6. 14 dikurangi 24 yaitu min 10 atau negatif 10 ditambah dengan 6 itu sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 11 ya. Tindakan pembajakan program
seperti VCD atau DVD, memfotokopi buku atau membeli buku bajakan adalah contoh tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke, ya, ini jelas kelima ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus berikutnya adalah soal nomor 12. Bencana tanah longsor yang terjadi di desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah mengetuk hati para dermawan. Tidak sedikit dari kalangan pemerintah, korporasi hingga perorangan untuk yang terketuk hatinya untuk membantu korban longsor Sumedang. Asep menuturkan untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi penampungan donasi, Pemkab Sumedang saat ini telah membuka rekening donasi. Dengan begitu, warga dari luar Kabupaten Sumedang yang akan berdonasi bisa langsung mengirimkan melalui nomor rekening Bank BJB. Ya, dengan begitu juga para donatur dapat terhindar dari kontak erat atau kerumunan di tengah situasi yang masih pandemi ini, tutur Asep. Kegiatan donasi tersebut sesuai dengan pengawalan sila kedua ya. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya nomor 13, mengubah Undang-Undang Dasar dapat disamakan dengan, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar ya, yang A. Selanjutnya nomor 14, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebenarnya sudah ada peraturan yang wajib ditaati, tetapi masih banyak anggota masyarakat yang melanggar karena ini masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat ya, yang A. Nomor 14, demokrasi di mana kekuasaan legislatif di atas eksekutif merupakan demokrasi, yaitu demokrasi parlemen, itu yang A.